Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai komparasi pendidikan di India dan Singapura. Di sini kami beranggotakan 1 Arnita Putri, 2 Gita Nusa Fitri, 3 Indah Sulistiawati, 4 Melisa Cahya Berliana, 5 Ganesha Hilda Mega, dan terakhir Anissa Nufriana Dewi. Materi dari presentasi yang akan kami sampaikan, yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, jenjang pendidikan, yang ketiga, jenis pendidikan, yang keempat, kurikulum pendidikan, yang kelima, tenaga pendidik, dan yang terakhir, sarana dan prasarana. Materi yang pertama adalah tujuan pendidikan di India. Tujuan pendidikan di India antara lain memberantas buta huruf, meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Adanya penetapan tujuan pendidikan di India melihat kondisi bahwa banyak universitas di India, namun masyarakat menghadapi tantangan dalam pemenuhan pendidikan dasar untuk mencapai 100% angka melek huruf. Tujuan pendidikan juga untuk menjaga agar anak-anak yang kurang mampu dapat bersekolah. Selain itu, di daerah pedalaman, pendidikan diharapkan untuk merata dan semua dapat mendapatkan pendidikan secara gratis. Tujuan pendidikan di Singapura. Tujuan pendidikan di Singapura antara lain membantu anak menyadari potensi yang dimiliki, mengembangkan keinginan belajar, menjadi warga negara yang baik, berguna bagi negara dan masyarakat. Di sini, tujuan pendidikan berperan penting untuk membantu anak menyadari potensi yang dimiliki dan mengembangkan segala bentuk potensi yang dimiliki mereka. Kemudian, mengembangkan keinginan belajar bagi anak-anak agar pendidikan di Singapura dapat merata dan maju, dan menjadi warga negara yang baik, berguna bagi negara dan masyarakat. Pemerintah Singapura meyakini bahwa pendidikan mempunyai tujuan untuk membantu generasi muda harus menyangkut kehidupan, bukan hanya segi kognitif saja. Sehingga pendidikan yang hanya menekankan pada pengetahuan nilai tidak akan membentuk peserta didik secara utuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan di India. Pendidikan di India ini ada 3 jenjang, yaitu yang pertama pendidikan dasar atau primary. Jadi di sini pendidikan ini setara dengan SD di Indonesia, namun pelaksanaannya hanya 5 tahun. Nah, di primary education ini gratis dan sarana prasarananya itu masih kurang layak, terutama untuk sekolah-sekolah negeri. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah atau secondary education, di mana di sini menampung anak-anak usia 14 sampai 18 tahun. Nah, pendidikan jenjang menengah ini dibangun melalui kebijakan pendidikan nasional atau National Policy on Education. Lalu untuk pendidikan tinggi atau higher education-nya di sini masih sama seperti di Indonesia, yaitu ada 3 jenjang. Yang pertama adalah strata 1 atau bachelor degree, strata 2 master degree, dan strata 3 doctor.
Lalu untuk seluruh perguruan tinggi itu ada di bawah naungan badan bernama University Grant Commission. Di pendidikan tinggi ini bahasa pengantar perkuliahan yang digunakan yaitu bahasa Inggris, Hindi, Urdu, dan bahasa Arab. Lalu untuk segi mutu pendidikannya, ternyata pendidikan tinggi di India ini lebih maju daripada pendidikan tinggi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenjang pendidikan di Singapura. Untuk pendidikan formalnya dimulai dari kindergarten atau setingkat taman kanak-kanak di Indonesia. Nah, setelah lulus dari kindergarten school, siswa melanjutkan ke jenjang primary school atau setara dengan SD di Indonesia. Nah, lama pendidikannya juga sama yaitu 6 tahun. Untuk menuju tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari primary school, siswa diwajibkan untuk mengikuti Primary School Leaving Examination atau PSLE. Nah, kemudian dilanjutkan ke secondary school atau sekolah menengah. Di sini merupakan sekolah lanjutan selama 4 tahun. Nah, secondary school ini sendiri terbagi menjadi beberapa jalur. Yang pertama ada special atau express course, normal atau academic course, normal atau technical course, dan integrated program atau IP course. Setelah itu akan dilanjutkan ke tingkat pra-universitas atau biasa disebut junior college, di mana setelah mereka menyelesaikan ujian GCE O level di secondary school, maka mereka akan mempersiapkan diri memasuki kurikulum universitas melalui pra-universitas ini atau junior college. Nah, pendidikan di junior college ini berlangsung selama 2 tahun. Kurikulumnya terdiri dari 2 pelajaran wajib yaitu general paper dan salah satu dari bahasa ibu. Bahasa ibu di sini ada Cina, Melayu atau Tamil, serta maksimum 4 pelajaran dari tingkat A level. Selesai dari junior course ini, pelajar akan memperoleh Singapore Cambridge General Certificate of Education Advanced atau GCE A level dan dapat melanjutkan ke tahun pertama universitas di Singapura. Nah, di tahap A level ini para murid akan belajar subjek-subjek studi dari bidang humanities and the arts, language and mathematics, dan science. Subjek-subjek studi ini dibagi menjadi 3 level, H1, H2, dan H3 berdasarkan tingkat kesulitannya. Setelah menempuh pra-universitas atau junior college tadi, siswa ini bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama ada ITE atau Institute of Technical Education, di mana ITE memiliki durasi belajar selama 3 tahun pada tingkat diploma. Yang membedakan adalah persyaratan untuk mendaftarnya dari Politeknik, sedangkan kalau di Politeknik itu memiliki persyaratan masuk yang lebih tinggi dibanding ITE. Di sini ITE menawarkan program pelatihan dan magang bagi lulusan sekolah menengah dan pekerja yang ingin mendapatkan ilmu tambahan. Nah, program ini adalah pilihan ideal untuk pengembangan keahlian teknik dan pemperdalaman ilmu dalam sektor industri. Sama halnya dengan ITE, Politeknik juga menawarkan program pelatihan dan pendidikan praktek. Nah, pilihan mata kuliah yang tersedia juga sangat luas seperti akuntansi, bisnis, e-commerce, teknik mesin, komunikasi massa, desain, informasi dan komunikasi, optometri, guru taman kanak-kanak, film dan media komunikasi, precision engineering, dan teknologi otomotif. Selain itu juga terdapat universitas negeri. Nah, Singapura sebagai pusat pendidikan tersier menawarkan kesempatan belajar berbeda karena didukung oleh fasilitas pendidikan dan teknologi yang canggih.
Pendidikan tersier di Singapura mempunyai dedikasi untuk mempersiapkan para pelajar dalam menghadapi masa depan mereka. Nah, di Singapura ini terdapat 3 universitas negeri besar yang menawarkan program bachelor, master hingga PhD dengan syarat penerimaan yang sangat kompetitif dan juga beasiswa dengan kontrak kerja setelah kelulusan. Nah, setelah ini kita akan membahas jenis-jenis pendidikan yang ada di India dan Singapura. Jenis-jenis pendidikan di India. Nah, sekolah-sekolah di India ini dikoordinasikan di tingkat nasional, di mana satu berada di bawah Dewan Pusat Pendidikan Menengah atau yang disebut CBSE, dan yang kedua berada di bawah Sertifikat Pendidikan Menengah India atau ICSE. Nah, dewan-dewan ini berperan untuk menyusun kurikulum dan mengeluarkan sertifikat ujian untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang ada di India di tingkat menengah. Selain sekolah-sekolah yang dibawahi atau berada di bawah Dewan Nasional yang telah dijelaskan tadi, ada juga sekolah eksklusif. Sekolah eksklusif ini mengikuti kurikulum asing seperti Cambridge Senior, yang walaupun sebagian sekolah juga ada yang mengikuti kurikulum ICSE. Sekolah eksklusif ini juga menawarkan kesempatan siswanya untuk mereka mengikuti ujian ICSE. Dan biasanya sekolah eksklusif memiliki infrastruktur yang sangat baik, rasio murid guru yang rendah dengan sedikit siswa, namun membebankan biaya yang sangat tinggi atau sangat mahal. Kemudian di India juga ada sekolah negeri, di mana setiap negara bagian di negara India memiliki departemen pendidikan sendiri yang menjalankan sistem sekolahnya sendiri dengan buku pelajaran dan sistem evaluasinya sendiri. Setiap negara bagian memiliki 3 jenis sekolah yang mengikuti kurikulum negara bagian. Yang pertama, sekolah di mana pemerintah mengelola sekolah itu sendiri di tanah dan bangunan milik pemerintah dan membayar staf sumber dayanya sendiri. Pada umumnya sekolah ini memungut biaya yang cukup rendah dan biasa disebut dengan sekolah pemerintah. Yang kedua yaitu sekolah milik pribadi dengan tanah dan bangunan milik mereka sendiri. Di sini biaya yang dipungut tinggi karena para guru dibayar oleh manajemen. Sekolah tersebut biasanya melayani keluarga kelas menengah perkotaan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu sekolah yang diberi hibah oleh pemerintah. Meskipun sekolah itu dimulai oleh agen swasta di tanah dan bangunan mereka sendiri, pemerintah memberikan hibah dengan maksud untuk membantu mengurangi biaya dan memungkinkan keluarga miskin mengirim anak-anak mereka untuk sekolah di sekolah tersebut. Sekolah-sekolah ini sangat mirip dengan sekolah pemerintah karena guru dibayar oleh pemerintah dan biayanya sama dengan di sekolah negeri. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis pendidikan yang ada di Singapura. Sama seperti di negara-negara lain dan di negara India, di Singapura juga ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Akan tapi yang akan kita sorot adalah sekolah internasionalnya. Nah, di sekolah internasional yang ada di Singapura ini tidak diizinkan atau diperbolehkan untuk diikuti oleh anak-anak asli Singapura, akan tetapi hanya diperuntukkan untuk melayani para ekspatriat atau para pendatang dari negara lain yang bertempat tinggal di Singapura. Nah, kurikulum yang ada di sekolah-sekolah internasional ini menyesuaikan dengan kurikulum dari negara asal sekolah tersebut. Biayanya bervariasi,
tetapi minimal adalah $24.000 Singapura per tahun. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang kurikulum di Singapura. Kurikulum di Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Jadi, Singapura itu telah menjadi pusat pendidikan dunia. Nah, selama bertahun-tahun, Singapura telah berkembang dari sistem pendidikan ala Inggris yang tradisional menjadi sistem pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individual dan mengembangkan bakat. Singapura mempunyai sistem pendidikan yang unggul, di mana terletak pada kebijakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris atau Melayu atau Mandarin atau Tamil. Dan kurikulumnya yang lengkap, di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Sikap kewirausahaan yang dimaksud adalah bakat-bakat yang berkaitan satu sama lain dan kemampuan untuk bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan. Yang selanjutnya adalah sistem pendidikan di Singapura. Itu terdiri dari 4 lembaga utama, yaitu ada pemerintah, universitas lokal, swasta, dan internasional. Di mana di lembaga pemerintah itu sekolah yang didanai pemerintah dan independen untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Kemudian universitas lokal itu pendidikan politeknik dan lembaga teknik untuk pasca pendidikan tingkat menengah. Yang selanjutnya ada sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Yang terakhir adalah sekolah dengan sistem dari luar negeri dan sekolah asing atau internasional. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum di India. Pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di India itu telah menjadi pusat pembelajaran utama selama ribuan tahun. Nah, saat ini India dikenal sebagai pusat komunikasi dan telah menjadi populer di kalangan pelajar luar negeri dari seluruh dunia. Komisi Pendidikan di India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3. Jadi yang dimaksud itu untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primary 5 tahun, upper primary 3 tahun, dan secondary yaitu 2 tahun. Nah, struktur dan kurikulum pendidikan di India secara esensial dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris karena latar belakang penjajahan. Jadi setelah merdeka, upaya pendidikan ditekankan pada ekspansi yang cepat dibandingkan dengan reformasi menyeluruh. Jadi yang dipentingkan itu pendidikannya. Nah, maka konstitusi yang berlaku pada tahun 1950 itu menegaskan prinsip bahwa pendidikan merupakan penyampaian materi. Karena itu berada di bawah kebijakan pemerintah, sedangkan tugas Menteri Pendidikannya adalah membantu pemerintah melalui penyediaan bimbingan dan dana. Pembahasan yang selanjutnya adalah tenaga pendidik India dan di Singapura. Di India, tenaga pendidik digaji sekitar 3,5 juta rupiah per bulan, dan di India sendiri masih kekurangan guru terutama di bagian pendidikan dasar. Rasio perbandingan jumlah guru dengan siswa adalah 1:50. Di tingkat SMP, mereka masih menggunakan guru kelas, belum menggunakan sistem guru per mata pelajaran.
Lalu selanjutnya, tenaga pendidik di Singapura. Tenaga pendidik di Singapura digaji sekitar 13 juta rupiah per bulan. Guru di Singapura itu masih kurang sehingga pemerintah mendatangkan tenaga pendidik dari luar. Departemen Pendidikan di Singapura itu merekrut calon guru dari sepertiga lulusan terbaik di universitas. Calon guru di Singapura wajib mengikuti pendidikan calon guru selama 1 tahun yang diselenggarakan oleh National Institute of Education. Lalu, yang ketiga, guru diberi kebebasan dalam penelitian, pengembangan ilmu, dan melanjutkan studi. Guru sekolah dasar di Singapura masih menggunakan sistem guru kelas, dan mulai tingkat SMP sudah menggunakan sistem guru permapo. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang ditawarkan pemerintah India di bidang pendidikan. Yang pertama, ada biaya pendidikan yang terjangkau. Biaya pendidikan di India bisa dikatakan terjangkau karena pemerintah India telah membuat kebijakan pendidikan untuk menyesuaikan biaya pendidikan dengan kondisi perekonomian peserta didik. Yang kedua, banyaknya perpustakaan. Pemerintah India juga memberikan fasilitas perpustakaan yang banyak dengan koleksi buku yang cukup lengkap. Perpustakaan ini juga bisa diakses siapapun dari berbagai kalangan. Yang ketiga, peningkatan kualitas tenaga pengajar. Pemerintah India juga memberikan program untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan beberapa program yang harus ditempuh oleh tenaga pengajar tersebut. Yang keempat, penawaran beasiswa. Instansi pendidikan di India juga membuka peluang untuk peserta didik mendapatkan beasiswa, dan beasiswa yang ditawarkan pun cukup banyak. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang ditawarkan oleh negara Singapura. Di Singapura sendiri, mereka memberikan pendidikan berkualitas tinggi. Singapura menawarkan pendidikan dengan kualitas tinggi dengan tenaga didik yang sebelumnya diseleksi secara ketat. Jadi, tenaga didik harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola pembelajaran tanpa merupakan kondisi psikologis anak. Lalu, menyediakan praktek pembelajaran terapan. Di sini, peserta didik difasilitasi praktik pembelajaran terapan untuk mendukung pengembangan pribadi dan memperoleh keterampilan di dunia nyata. Lalu, area pembelajaran berfokus pada industri. Pemerintah Singapura memfasilitasi sarana dan prasarana pada area industri yang mencakup robotik dan elektronik dengan alat-alat yang mendukung praktik kerja. Terakhir, fasilitas transportasi. Singapura menyediakan transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan peserta didik untuk menuju ke sekolahnya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Bila ada pertanyaan, bisa didiskusikan bersama-sama.